Nikah jangan nikah. Kalau belum waktunya nikah nih, belum waktunya nih, ini belum waktunya dengerin. Ini Indonesia rusaknya nih, selain daripada teknologi makin modern, akhlak makin bobrok, betul nggak? Akhir dari akhlak bobrok, namanya pacaran ini udah nggak bisa dihindarin. Mau dia santri kek, santriwati kek, anak majelis kek, mohon maaf, bicara tablik akbar di mana-mana, berapa banyak perempuan yang boncengan bukan sama mahramnya? Jawab jujur, berapa banyak? Banyak. Labelnya dia bilang taklim, casingnya dia bilang mau ketemu Habib ini, ketemu Kiai ini, padahal isinya ngapain dia? Adanya di bawah pohon gelap-gelapan. Masya Allah. Jawab jujur, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kira-kira santri apa bukan? Anak majelis apa bukan? Terus anak siapa? Aduh. Nah, intinya begini malam ini nih. Tadi guru kita Habib Ali Zainal Abidin Al-Attas. Jijik kalau gandeng. Sampaikan bahwasanya zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa dahsyatnya. Kiai besar, abuya besar, ajengan besar. Beliau mendapatkan madat dari Rasulullah. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan Kanjeng Nabi bukan karena ilmunya sebagian besar, tapi karena apa? Khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia malas buat cari tahunya. Sehingga dari dia nggak tahu, akhir dia mencibir, menghina. Masa ada keturunan Nabi ceramahnya keras-keras, giliran ada yang datang yang lembut, yang kalamnya masya Allah. Masa ada Habib lembek banget? Nah ini goblok nih orang. Betul nggak? Karena dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amar ma'rufnya menyampaikannya kudu lembut, nahi munkarnya kudu tegas. Betul nggak? Sampai sini sih kira-kira paham? Paham nggak? Jadi kita sebagai umat, kita sebagai rakyat nggak boleh berpandangan sebelah mata, apalagi sampai suujon nama ahlul bait. Kalau mau jadi orang besar, selain kita birrul walidain sama ibu dan bapak, khidmat sama guru kita, guru futuhul kita. Yang ketiga, mahabbah sama ahlul bait. Kedepannya bakal sukses dunia akhirat. Kalau bicara flashback, saya dulu yang bawain sendalnya Habib Bahar. Saya sering bawain kitabnya Habib Bahar. Makanya pas Habib Ali Zainal Abidin bilang Torigo wa alawiyah, dohiruha Ghazaliyah wa batinuha Saziliyah. Zohirnya bersandar kepada Imam Ghazali, wa batinuha, dan batinnya bersandar kepada Imam Saziliyah. Jadi ada Torigo wa alawiyah yang bersandar kepada Saziliyah, menjadi satu kesatuan kayak TKN, TKS, betul nggak? Mempunyai 5 pilar: ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas. Maka beliau bilang, ente khidmat, ngabdi, dunia akhirat ikut sama ente. Ente ikhlas, tulus, nggak ngarepin apa-apa, nggak pengen ini, nggak pengen itu. Ente ikhlas, ente selamat dunia akhirat. Akhirnya setahun demi tahun kita ikutin Habib Bahar terus ngabdi, khidmat, yang lain ngaji kitab, nahu, sorok, mantek, balago, mani. Saya cuma tukang bawain sendal, bakarin rokoknya beliau. Dan itu terjadi hampir 10 tahun yang lalu, sebelum dapat ijazah gondrong dan pirang gitu. Ini gondrong dan pirang waktu hall si Abu Bakar bin Salim di Cidodol 10 tahun lalu. Yang kasih warna beliau, bukan kayak anak-anak, mohon maaf, yang warnain sendiri di salon. Anjay. Dan yang warnain emang beliau. Itu gila, ente sini gitu. Jadi ternyata kuncinya setelah kita pelajarin, birrul walidain, khidmat sama guru, yang bikin kita sukses dunia akhirat. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini paham? Jelas? Makanya santri-santri yang kagak sukses suka nyalain gurunya.
Santri yang kagak jadi orang besar kadang suka nyalain ilmunya. Ini santri kudu introspeksi nih. Waktu kita nuntut ilmu sama guru, kita ikhlas apa kagak? Ridho apa kagak? Ta'zim apa kagak? Mahabbah apa kagak? Kita introspeksinya begitu. Ini mau udah santri jadi puluhan tahun tapi nggak jadi apa-apa. Mohon maaf, jadi tembuhuk akhirnya. Berarti ada salah satu hati kecilnya atau latifah amarah bisunya, bahmiyahnya, lawamahnya. Ini kudu diintrospeksi nih. Dia ngaji sama guru, sama kiai, sama abuya, sama ajengan, pengen ilmunya doang, apa ridhonya? Ilmunya doang, apa ridhonya? Ini kan enggak. Orang zaman dulu jadi kiai besar sama guru-gurunya ridhonya doang udah. Kata kiai, lu nyemplung ke kali, dia nyemplung ke kali. Ini enggak. Waktu di Kebayoran, dulu zaman Ahok, saya sama Ibarat ke pasar Kebayoran, ngikat batu cincin, Bib. Ada orang Cina lewat, bilang Cina tampol itu. Langsung saya mau pukul itu Cina, kata Ibarat, jangan, aneh bercanda. Dia mikir pukul sih. Bukan saya ngejelekin ras atau suku, bukan, tapi emang biadab dikit. Jujur Indonesia, jawab nih, lu kuliah S1, S2, S3 nih, pinter nih kuliah nih, doktor, bosnya siapa? Siapa bosnya? Siapa bosnya? Siapa bosnya? Lihat mall di Indonesia, lihat mall properti Indonesia, showroom Indonesia, yang punya siapa? Berarti sepinter-pinternya orang Indonesia tetap jadi budaknya bangsa asing, betul? Terus rela jadi budak bangsa asing, rela jadi jongos bangsa asing, rela atau tidak? Maka santri Indonesia khususnya Sisoka, Balaraja, kotanya para kiai, kotanya para wali harus bangkit, harus maju, harus semangat. Bila Islam dinistakan, hafaid diintimidasi, ulama dikriminalisasi, demi Allah, santri yang pakai sarung harus maju paling depan untuk bela agama dan bangsa Indonesia, saudara. Takbir! Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah! Kurang kompak, satukan hati, satukan jiwa. Musuh wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid, maju ayo terus, maju habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, bela iman santri agama, wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah, harus melangkah dengan mata tangan mundur, walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Rebutlah, maju ayo terus, maju habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, bela binasa di agama, wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah, harus melangkah dengan mata tangan mundur,
Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubul watan. Kurang kompak. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubul watan. Indonesia biladi al-kohimama kullu mayatika Tomi hayal kohimama pusaka hati wahai tanah airku. Pusaka hati wahai tanah airku. Siapa datang kan binasa. Terus pertanyaannya begini, handphone kalau hilang masih bisa kita minjem duit terus beli lagi, Pak, mohon maaf. Barang kalau kita hilang masih bisa beli minjem, betul nggak? Tapi kalau tanah air hilang, sumber daya alamnya hilang, pulaunya hilang, negaranya hilang, mau dicari kemana bangsa Indonesia? Ini penyelewengan sejarah. Ini bahkan ada yang takut sama film Jejak Khilafah di Nusantara, betul nggak? Betul. Jejak Khilafah di Nusantara ini sama film takut. Sampai-sampai akun-akunnya diancur-ancurin, diangus-angusin, di take down, di banner. Sama film dia takut. Kalau dibuka sejarah bangsa Indonesia, dengerin baik-baik. Kalau sampai bangsa Indonesia kita hilang, ini mendekati Cina punya vaksin, Amerika punya vaksin. Jadi trademark perang dagang, berapa banyak counter Indonesia yang menjual produk Cina, yang menjual barang Cina. Harusnya Menteri Pertahanan, siapa Menteri Pertahanan? Lu jawab, jangan takut, siapa Menteri Pertahanan? Kudunya tegas, impor, ekspor dari barang asing, luar negeri harusnya ditutup. Harusnya Menteri Pertahanan bangkitkan sumber daya alam bangsa Indonesia, saudara. Tapi produk-produk dalam negeri ini kudunya bisa bersaing sama produk luar negeri, betul nggak? Ini mah kagak. Sekarang jawab jujur, handphone lu punya negara siapa? Aku cinta NKRI lu. Handphone siapa tuh? Mobil mana? Motor mana? Katanya NKRI. Berapa banyak duit yang ada di ATM, yang ada di bank, Habib Rizik kasih kita clue buat tarik gitu, Bang. Karena deposito ini bisa jadi riba duitnya buat ngayain negara lain duitnya buat beli senjata, buat bantai umat Islam. Ente tahu Mobile Legend, anjay. Ini kalau mau top up diamonds, Pak Kiai mah rada kudu nanya sama santrinya Pak Kiai. Kalau mau top up diamond pakai apa? Duit. Belinya pakai apa? Duit. Tahu duitnya larinya kemana? Ah, ini kudu paham. Ini siapa yang punya? Belakangnya ada Zionis. Zionis itu siapa? Kentut Yahudi. Yang jajah Palestina siapa? Yang jajah Palestina siapa? Israel negaranya, ideologinya, organisasinya Zionis. Israel pun kadang-kadang nggak tega sama Palestina, karena di balik Zionis nih ada Illuminati atau Freemasonry. Anjay, lu tahu kagak nih? Ini kudu paham nih. Maka Pak Bu Kiai, mohon maaf, yang namanya duit lembaran kertas, betul nggak? Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara lembaran kertas, bisa bantai-bantaian gara-gara lembaran.
kertas. Padahal tahu nggak sampai saat ini yang punya Bank Dunia siapa? Yang punya Bank Dunia siapa? Bang Toib. Oh, Bang Toib. Yang punya World of a Bank Bank Dunia. Bahkan dulu saya pernah dapat cerita atau riwayat kiai-kiai Indonesia, habaib-habaib Indonesia pernah diundang oleh pemerintah bangsa kita di Indonesia buat ngedoain itu kantor Bank Indonesia. Tahu nggak tujuannya buat apa? Buat nyelamatin ini bangsa Indonesia. Dari habibnya, kiainya nih banyak yang muntah darah. Karena jangan heran, di sana juga banyak sihir. Ada sihir vudunya. Tahu kagak lu? Oh, baik lu. Dan jangan salah, kenapa bank kagak bisa dibabi ngepetin? Nah, mikir nggak lu? Kenapa bank kagak bisa dibabi ngepetin, nggak bisa dicuri sama tuyul? Tahu nggak? Karena yang kerja tuyul sama babi ngepet di bank. Betul nggak? Jadi intinya begini. Ini paling banyak nih pemuda-pemudi nih Cisoka, Balaraja. Kalau bangsa kita ke depannya ini bakal rusak. Ini udah mulai rambu-rambu dari imam besar udah mulai ada. Dari ulama yang istiqomah ini udah mulai banyak. Sampai-sampai waktu saya ceramah di Purwakarta bareng Kiai Abdul Qohar Al-Qudsi. Beliau Dewan Suro DPD Front Pembela Islam Jawa Barat. Beliau bilang udah mulai saat ini, mulai detik ini, yang punya bendok, punya golok, punya barang, punya celurit, punya senjata tajam, golok, wapak, aurot, wiji, beratip, semuanya asah udah. Betul nggak? Betul nggak? Kira-kira siap ikut komando yang istiqomah? Siap ikut ulama yang istiqomah? Yakin lu siap? Yakin lu siap? Lu jangan siap-siap doang lah. Ntar udah waktunya lu lari lagi. Sampai sini jelas. Nah, lanjut terakhir sebelum saya tutup, tadi saya mau sampaikan karya Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta yatiya amrullah. Bahwasanya nanti akhir zaman akan ada sekelompok sedikit umatku, kata Nabi. Ini Indonesia mayoritas muslim. Betul nggak? Indonesia 80% penduduknya, rakyatnya muslim. Tapi kenapa dari dulu sampai sekarang partai Islam nggak pernah menang? Karena Islamnya Islam munafik. Islamnya bukan hidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam. Yang punya partai Islam juga sama. Bukan dia jaga Islam, perjuangin Islam, besarin Islam, tapi dia cari hidup dalam partai Islam. Maka partai Islam kagak pernah menang dari dulu sampai sekarang. Betul nggak? Karena Islamnya 80% kalah nih sama yang minoritas 20%. Lantaran orang Islamnya karbitan. Betul nggak? Akhirnya kata Nabi begini, bakal ada sedikit sekelompok umatku, kata Nabi, yang berjuang zohirna alal haq, dengan terang-terangan menyampaikan kebenaran secara nyata. Akan tetapi golongan tersebut difitnah, dicaci maki, dihina, diintimidasi, dikriminalisasi. Golongan tersebut layak durhum, nggak takut, nggak mundur, nggak lari. Jawab jujur, sekarang ada nggak golongan yang begitu? Ada nggak pasukan yang begitu? Ada nggak barisan yang begitu? Maka barisan tersebut, golongan tersebut akan mendapatkan kemenangan dari Allah, yakni hidup mulia atau mati syahid. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pertanyaannya, kita bakal jadi pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Maka kalau jadi pejuang kudu benar-benar jadi pejuang. Kalau cinta kudu benar-benar cinta. Wujudin dengan perilaku, perbuatan, tekad, ucap, lampahnya kudu selaras. Insya Allah. Mohon maaf, ini kulit bangsa Indonesia udah mulai berkurang. Dulu kita gotong royongnya luar biasa, betul nggak? Dulu kepeduliannya luar biasa. Pak Kiai, jawab jujur Pak Kiai, kalau zaman sekarang nih hujan, terus ada jemuran kita di depan. Ya, kira-kira kalau hujan tuh tetangga nontonin apa ngangkatin? Nontonin. Coba zaman dulu
Zaman dulu hujan, bukan bajunya juga dijemur, diangkut dulu, ntar baru ditanya ini baju siapa, betul nggak? Sampai itu aja udah berkurang. Terus giliran got banjir, nyalain RT-nya, nyalain RW-nya, padahal masyarakatnya kotor, jorok. Kita bangsa Indonesia pengen keadilan yang setegak-tegaknya, betul nggak? Tapi pertanyaannya, kita udah adil belum? Kita sebagai suami udah adil belum sama bini? Udah adil belum sama anak? Maksudnya bagi waktunya, maksudnya kasih sayangnya udah adil belum? Sama tetangga udah adil belum? Kita pengen dipeduliin sama pejabat, kitanya udah peduli belum? Ini mau nuntut mulu, hak kagak ditunain, kewajiban kagak dijalanin, mamrak maur ambiar loh, anjay, hancur udah. Betul nggak? Sampai sini jelas? Sampai sini jelas. Jadi poinnya yang pertama, kudu bersatu dah, kudu pedulinya kudu ditingkatin. Ini jangan jadi nih kayak di kampung sebelah, pesantren sama pesantren gontok-gontokan gara-gara jumlah santri, betul gak? Woi, jujur, jumlah santri, pengajar pondoknya mau ngabdi apa mau cari pamor manusia, apa mau cari pandangan manusia? Ini jangan begitu. Kadang majelis sama majelis gesekan, pesantren sama pesantren gesekan, ormas sama ormas gesekan, betul nggak? Kalau pesantren kudu ngabdi, kudu pengabdiannya total, bukan ngabdinya karena pandangan manusia. Sedangkan kita tahu Allah tidak memandang wujud, betul nggak? Tidak memandang rupa, pangkat, jabatan. Walakin innallaha yanzuru fi qulubikum wa amalikum. Allah lihat hati kita. Kalau kita ngabdi, santri mah kagak usah buka pendaftaran juga banyak, betul nggak? Kalau kita ngabdinya ikhlas lillahi ta'ala karena mencari ridho Allah, santri mah terdatang sendiri, kagak perlu dicari, kagak perlu gesekan, kagak perlu ngejelekin pondok orang lain, betul kagak? Kan begitu. Maka rubah orientasinya setelah bersatu. Yang kedua nih pesan saya buat santri nih, woi, jadi santri betah apa kagak lu? Betah kagak? Siapa yang kemarin nangis minta pulang? Jawab jujur, siapa yang nangis minta pulang kemarin? Cecerikan bayi minta pulang siapa kemarin? Lu ngomong bangga tadi, betah tadi, nangis minta pulang. Mental kerupuk lu. Santri kudu kuat, mentalnya baja, betul nggak? Ini santri baru tinggal orang tua nangis, ye. Gimana mau jadi pejuang lu? Zaman dulu kiainya iya, ulamanya iya, ahli tauhid, fikih, tasawufnya iya, pejuang juga, jawara juga, pendekar juga, betul nggak? Makanya Indonesia ditakutin sama negara lain. Sekarang Indonesia dikenyain, Pak. Gara-gara orangnya, betul nggak? Dulu marwah Indonesia ditakut, negara lain takut mau masuk minjemin duit, takut dia. Orang Indonesia, coba bayangin, ngelawan Belanda, ngelawan Portugis, ngelawan Jepang, kulitnya nggak ada yang jebol, betul nggak? Betul nggak? Kenapa nggak ada yang jebol? Dia nggak tahu Indonesia punya hizib, dia baca auratnya, dia baca latifnya, dia baca wirid ininya, hijab saifinya dia baca. Dia nggak tahu punya rawa ronteknya, punya pancasonanya, betul nggak? Maka samurai Jepang yang lagi dicari sama dukun nih nilainya MM-an, katanya samurai Jepang kalau bisa mutusin paku bisa belah begitu doang ditempel, belah tuh samurai sama kulit orang Indonesia nggak mempan. Betul nggak? Yang itu dicari sama orang-orang pinter tuh, nilainya miliaran Pak, samurai peninggalan Jepang dulu. Jadi kalau besi ditempelin doang belah karena ada unsur nuklirnya tuh. Tapi dia kudu tahu Indonesia nih tirakatnya ngeblengnya mati geninya, coba ada kalahin dah, betul kagak? Akhirnya kagak mempan tuh senjata paling bagus. Akhirnya kalah lah Jepang karena berkat perjuangan para ulama. Sampai sini jelas. Nah setelah tadi bersatu, kedua khidmatnya santri kudu kuat, wiridnya, riyadohnya, auratnya dibaca nih, auratnya dibaca, istiqomah, hizibnya dibaca, semuanya dibaca, terus khidmatnya ikhlas, tulus, karena mencari ridhonya Allah. Kita nggak bakal bisa berilmu sebelum guru kita menjadi ridho. Kalau guru udah ridho, jangankan ilmunya, semuanya bakal dikasih, betul? Kalau guru udah ridho, futuhal arsyahnya terbuka udah. Kalau gurunya udah ridho, tapi ingat, kalau kita sampai nyakitin guru, mohon maaf, kita sampai buat hati guru kita ini terluka, kecewanya luar biasa, guru nggak bakal marah. Guru cuma diam, cuma doa sama Allah. Tapi ingat, kalau hati guru udah sakit,
kita lari ke wali dari barat, lari dari wali ke timur, minta robah keadaan kita itu nggak bakal bisa sebelum guru kita ridho kembali. Hati-hati nih santri nih. Ini santri nggak main-main soal ilmu nih. Jangan sampai tertipu sama nafsu mutmainah. Ini jangan sampai tertipu merasa sudah berilmu, merasa hafal ini hafal itu, makomnya masuk wali ini, terus kita udah lupain guru kita. Oh mohon maaf, nggak bisa. Karena ada nafsu lagi di atasnya yang bisa membedakan tuh, betul nggak? Hati-hati, jangan sampai tertipu seperti iblis. Iblis berilmu, laukana fil ilim. Kalau hanya dengan ilmu, iblis lebih berilmu dibandingkan manusia. Karena iblis kagak punya adab, kagak punya akhlak, nggak punya etika. Akhirnya ditaruh di derajat paling rendah. Sampai sini jelas? Siap berakhlak, siap berakhlak, siap bertata krama, siap jaga etika, siap khidmat, siap takzim, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah kumpulnya kita pada malam hari ini kelak bibit unggul nih. Ini bibit unggul nih. Bibit unggul 5 tahun, 10 tahun di masa yang akan datang, siapa tahu ente orang bisa gantiin posisi saya di depan ini. Jangan berkecil hati, harus bangkit, harus semangat, harus giroh. Untuk apa? Untuk menjaga ini agama, bangsa dan negara. Insya Allah kumpulnya kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang dari ini majelis yang hatinya masih kotor, semoga dengan sebab ahlul baitnya Nabi, dengan wasilah ahlul baitnya Nabi, dengan wasilah darah dagingnya Nabi Muhammad, Allah hilangkan kekotoran hati kita, hilangkan kedengkian hati kita, hilangkan keiri hatian hati kita. Dan pulang dari ini majelis yang hatinya selalu suuzon sama ahlul bait, selalu buruk sangka sama ahlul bait, semoga dengan wasilahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah rubah hati kita menjadi husnuzon selalu kepada ahlul baitnya Nabi, apapun bentuknya, apapun rupanya. Dan tidaklah kita keluar dari ini majelis, pulang dari ini majelis, dari ini pesantren, semoga kelak Allah jadikan kita para pejuang-pejuang agama Allah, berada dalam barisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya minta Al-Fatihah yang pertama untuk Imam Besar Umat Islam Indonesia, yakni Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Yang kedua saya minta Al-Fatihah untuk guru kita bersama Habib Bahar bin Ali bin Smith yang sudah 2 minggu yang lalu ada di Nusa Kambangan. Dari Nusa Kambangan sudah 2 minggu lalu, maksudnya dipindahin ke lapas Gunung Sindu. Doain Allah menangkan perjuangannya, istiqomahkan dakwahnya, hancurkan orang-orang yang menzoliminya. Dan juga untuk seluruh pengurus yang khidmat di ini nama pesantren Hidayatul Mutafakirin, seluruh pengurusnya, stafnya, kiainya, Allah istiqomahkan, ikhlaskan, tuluskan. Kalau udah semuanya diberkahkan dunia akhirat. Sayyidullah Maulana Madad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kebodohan, kefakiran keluar dari mulut saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Hampura, mohon dimaafin. Kebaikan, kebenaran datang dari Allah Jalla Jalaluh. Wabillahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan ribuan banyak terima kasih.